Shalom, horas, 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 Bapak Ibu yang saya hormati, Amang Inang, Abang Kakak sekalian yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul hari ini dalam suasana yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya yakin bahwa kita semua di sini datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dikuatkan, diajar, dan diperbaharui oleh kebenarannya. Saudara-saudara terkasih, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ada yang pernah merasa kesal, lalu bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa ya orang yang berbuat jahat, kok hidupnya malah enak? Lancar-lancar saja rezekinya, tidak ada halangan. Sementara itu, orang yang berusaha jujur, yang beribadah, kok malah sering mengalami kesulitan ya? Atau Tuhan, sampai kapan kejahatan ini dibiarkan? Kenapa engkau seolah diam saja? Bapak Ibu, kalau ada yang pernah merasakan hal yang sama, gak usah malu. Jangan merasa sendiri. Ternyata perasaan itu bukan cuma kita yang punya. Jauh sebelum kita lahir, ada seorang nabi besar di Alkitab yang juga memiliki pergumulan dan pertanyaan yang sama. Namanya Nabi Habakuk. Dan hari ini kita akan belajar dari pergumulan iman dia. Nabi Habakuk ini seperti kita, suka bertanya. Tapi bedanya, dia tidak hanya bertanya di dalam hati, apalagi cuma curhat di media sosial atau mengeluh ke tetangga. Tetapi dia bertanya langsung kepada Tuhan. Pergumulan Habakuk ini sangat relevan dengan hidup kita sekarang. Seringkali kita melihat ketidakadilan merajalela, orang fasik berkuasa, dan kita bertanya, di mana Tuhan yang Maha Kudus? Di mana Tuhan yang Maha Tahu? Hari ini kita akan belajar dari pergumulan imannya yang luar biasa ini. Kita akan menggali kebenaran dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17 dengan tema yang sangat relevan. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Sebelum kita menyelami firman Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang selalu relevan bagi kami setiap zaman. Kami memohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengarnya lewat telinga, tetapi sungguh-sungguh memahaminya di dalam hati, dan yang terpenting melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan melalui setiap perkataan yang keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Habakuk yang pertama ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kutentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri?
Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Ayat 17. Sebab itulah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sedikit membayangkan mesin waktu dan mundur sekitar 2600 tahun yang lalu. Saat itu ada seorang nabi bernama Habakuk. Ia hidup di Yehuda yang adalah Israel Selatan. Nah, kalau kita bicara nabi-nabi, mungkin kita sering membayangkan mereka sebagai pribadi yang garang, suka marah-marah, suka menghardik dosa umat, dan wajahnya selalu serius. Tapi Nabi Habakuk ini agak lain ya, agak berbeda. Dia bukan nabi yang suka marah-marah duluan. Justru dia adalah nabi yang suka bertanya kepada Tuhan. Dia adalah nabi yang berani mengajukan keluhan dan pertanyaan yang mendalam tentang keadilan Tuhan. Mari kita lihat masalah di zamannya. Kalau pada masa itu keadaan bangsa Yehuda itu umat pilihan Tuhan sangat parah, seperti piring pecah berkeping-keping. Di mana-mana ada ketidakadilan, kekerasan merajalela, dan kejahatan seolah menjadi hidangan sehari-hari. Habakuk melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri dan hatinya sangat sakit. Ia menyaksikan bagaimana orang kaya menindas orang yang miskin, bagaimana hakim-hakim menerima suap, bagaimana orang-orang sudah tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Korupsi, ketidakjujuran, dan kekerasan sudah seperti virus yang menyebar ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Melihat semua itu, Habakuk tidak tinggal diam. Ia pun mengajukan pertanyaan pertamanya kepada Tuhan yang tercatat di awal kitabnya. Dikatakan, Tuhan, sampai kapan engkau akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut? Kenapa engkau diam saja, tidak bertindak? Ini percis seperti kita kan? Ketika kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, mungkin di lingkungan pekerjaan, di masyarakat, bahkan di berita, kita sering berharap Tuhan segera bertindak, segera menunjukkan kuasa-Nya. Ini bisa kita lihat di masyarakat Indonesia pada akhir Agustus lalu. Bagaimana bangsa ini melihat banyak ketidakadilan, akhirnya harus berdemo, akibatnya menjadi rusuh. Dan yang paling mengejutkan, Tuhan tidak diam. Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk. Jawaban Tuhan ini sungguh di luar dugaan, bahkan mungkin bikin Habakuk tersendak air minumnya. Di sini Tuhan berfirman, Aku tidak diam, aku akan memakai bangsa Babel atau yang dikenal juga sebagai Kasdim untuk menghukum orang Yahuda yang jahat ini. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Habakuk dan bangsa Yehuda saat itu. Tuhan akan memakai bangsa asing untuk menghukum umatnya sendiri. Nah, disinilah muncul masalah baru bagi Habakuk, Bapak Ibu.
Di sini bangsa Israel atau Yehuda memang jahat, betul. Tapi bangsa Babel ini, jauh lebih jahat. Mereka adalah bangsa yang buas, sadis, kejam, bahkan tidak bermoral dan tidak kenal ampun. Mereka menyembah berhala dan menumpahkan darah tanpa belas kasihan. Mereka sangat terkenal karena kekejaman dan penindasan mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Habakuk pun jadi tambah bingung 7 keliling. Maka Habakuk pun mengajukan pertanyaan berikutnya. Dia seperti bertanya begini, Tuhan, kenapa engkau memakai anjing yang lebih galak untuk menghajar kucing yang kurang ajar? Padahal anjing itu nanti juga akan makan kami. Bapak Ibu, analoginya mungkin agak kasar, tapi ini menggambarkan kebingungan Habakuk. Kenapa Tuhan yang Maha Kudus justru memakai bangsa yang jauh lebih fasik dan kejam untuk menghukum umatnya sendiri? Ini sungguh tidak masuk akal bagi Habakuk. Dan inilah pergumulan kita hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kudus, yang benci akan dosa dan kejahatan, justru memakai bangsa yang lebih fasik, yang lebih jahat untuk menghukum umatnya? Inilah yang akan kita bahas tuntas dari ayat 12 sampai 17. Kita akan melihat bagaimana Habakuk berusaha memahami misteri kekudusan dan kemahatauan Allah di tengah realitas kejahatan yang begitu nyata. Mari kita masuk ke dalam inti firman Tuhan kita hari ini. Kita akan bedah ayat per ayat untuk menemukan jawabannya. Yang pertama, pertanyaan tentang kekudusan Allah. Mari kita perhatikan ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Demikian dikatakan. Bapak Ibu, di sini Habakuk tidak sedang menghukum atau tidak sedang meragukan Tuhan. Justru sebaliknya, dia sedang memegang teguh imannya bahwa Tuhan itu Maha Kudus. Dia seolah-olah berkata, Tuhan, Engkau itu adalah Allahku dari dahulu. Engkau itu gunung batu. Engkau Maha Kudus. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi ini seperti Bapak Ibu yang tidak tahan melihat kotoran atau hal-hal yang tidak senonoh. Otomatis kita akan memalingkan wajah atau membersihkannya. Nah, pertanyaan Habakuk yang muncul kemudian sangat logis. Kalau engkau sedemikian kudus, kalau matamu tak bisa melihat kejahatan, mengapa engkau membiarkan orang-orang Babel yang begitu jahat itu berpesta pora di muka bumi? Mengapa engkau berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Mari kita pakai ilustrasi yang mungkin lebih mudah kita pahami. Bayangkan Bapak Ibu memiliki 2 orang anak. Satu anak sebut saja namanya Budi. Dia terkenal jujur, rajin, dan baik hati. Satunya lagi ada namanya Anto. Dia agak nakal, kadang suka mengambil barang tanpa izin. Suatu hari, Budi melihat Anto diam-diam mengambil uang dari dompet Bapak Ibu. Lalu Budi yang jujur ini tentu kaget dan berharap Bapak Ibu segera menegur atau menghukum Anto. Tapi anehnya, Bapak Ibu malah diam saja, seolah tidak melihat apa-apa. Bahkan Anto yang nakal itu malah senyum-senyum,
merasa berhasil mencuri tanpa ketahuan. Dan mungkin malah memamerkan uangnya di depan Budi. Apa yang Budi rasakan? Pasti Budi akan bingung dan bertanya dalam hati, kok papa mama kan selalu mengajarkan untuk tidak mencuri? Papa mama kan benci perbuatan mencuri. Tapi kenapa adik dibiarkan saja? Ini persis seperti yang dirasakan Habakuk. Ia bingung melihat Allah yang Maha Kudus seolah berdiam diri, membiarkan bangsa Babel yang jauh lebih jahat menindas Yehuda. Di mata Habakuk, ini seperti kejanggalan yang luar biasa. Bagaimana bisa Allah yang suci membiarkan dosa merajalela dan bahkan menggunakannya sebagai alat? Sekarang kita melihat bagian poin yang kedua, bahwa manusia seperti ikan yang dikuasai. Sekarang kita baca ke ayat yang 14 dan 16 sampai 16. Habakuk di sini menggunakan gambaran yang sangat tajam untuk melukiskan situasi ini. Dikatakan, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Di sini Habakuk bilang bahwa bangsa Babel itu seperti nelayan yang kejam. Manusia-manusia lain termasuk Yehuda diumpamakan seperti ikan di laut yang tidak berdaya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang melindungi. Bangsa Babel dengan kejamnya menangkap dan mengumpulkan manusia-manusia itu, seolah-olah seperti nelayan menangkap ikan dengan kail, dengan pukat dan payangnya mereka. Mereka tidak kenal belas kasihan, tidak peduli penderitaan orang lain. Mereka menjarah, membunuh, bahkan menaklukkan seenaknya. Tapi yang paling mengerikan adalah ayat 16, Bapak Ibu. Ini yang paling mengejutkan dan mengerikan. Habakuk melihat, itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Artinya apa? Artinya, bangsa Babel ini bukan memuji Tuhan karena mereka menang. Mereka tidak bersyukur karena Allah atas keberhasilan mereka. Mereka justru memuji kekuatan dan senjata mereka sendiri. Mereka menyembah pukatnya, menyembah kailnya, menyembah kekuatan militer mereka, menyembah strategi perang mereka, bukan menyembah penciptanya. Di sini mereka bilang begini, keberhasilan kami ini karena strategi kami sendiri yang brilian, karena kekuatan pasukan kami yang dahsyat, karena pukat-pukat kami yang canggih, kami hebat karena kami. Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Menuhankan diri sendiri dan hasil karyanya, menyingkirkan Tuhan sepenuhnya. Nah, mari kita tarik ini ke aplikasi di kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita harus sangat hati-hati. Kita juga sering melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Ketika kita berhasil dalam pekerjaan, lalu kita bilang, oh ini karena keahlian saya yang luar biasa, karena jam terbang saya yang tinggi, karena saya paling pintar di kantor saya. Kita hanya lalu bilang, ini karena kecerdasan saya dalam berbisnis, karena saya pandai mencari peluang, karena saya tidak pernah malas. Kita sukses lalu kita bilang, ini karena saya punya banyak koneksi, karena saya tahu cara mainnya, karena saya punya ordal, ya, orang dalam. Bahkan ketika kita sehat, kita mungkin bilang, ini karena saya rajin olahraga, saya makan sehat, saya pintar menjaga diri. Bapak Ibu,
tanpa sadar kita sedang menyembah pukat kita sendiri. Kita menyembah keahlian kita, kecerdasan kita, koneksi kita, kesehatan kita, strategi kita. Kita lupa atau sengaja melupakan bahwa semua itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan semata. Bahkan kemampuan kita untuk berusaha pun adalah pemberiannya. Ini adalah berhala-berhala modern yang sangat halus, Bapak Ibu. Berhala yang membuat kita lupa siapa sumber berkat sejati. Ini jauh lebih berbahaya karena seringkali kita tidak menyadarinya. Bahkan mungkin merasa itu adalah hal yang wajar. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Babel yang sombong dan lupa diri. Sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga, bahwa akankah kejahatan berlanjut selamanya? Di ayat 17 ini adalah puncak kekhawatiran Habakuk. Puncaknya kegelisahan iman dia. Dikatakan, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Setelah melihat kebiadaban bangsa Babel dan kesombongan mereka yang menyembah alat mereka sendiri, Habakuk bertanya dengan putus asa, apakah ini akan terus terjadi, Tuhan? Akankah orang-orang yang jahat ini terus berkuasa, terus menindas, terus membunuh tanpa akhir? Apakah tidak ada batasnya kejahatan ini? Habakuk merasa lelah melihat kejahatan yang tidak ada habisnya. Ini adalah pertanyaan yang kita juga sering tanyakan, kan? Tuhan, kapan kejahatan ini berakhir? Kapan ketidakadilan akan ditegakkan? Kapan damai sejahtera datang? Di tengah pandemi, beberapa tahun yang lalu, di tengah konflik, di tengah berbagai krisis, pertanyaan ini selalu relevan. Rasanya kok kejahatan dan penderitaan ini tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita melihat pergumulan Habakuk yang begitu dalam, apa pelajarannya untuk kita di zaman sekarang? Ada 3 poin penting yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa Tuhan itu Maha Tahu, tapi waktunya bukan waktu kita. Yang pertama dan utama, kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak diam. Ia tidak pernah buta terhadap kejahatan. Kekudusannya menjamin bahwa ia pasti akan bertindak. Tuhan melihat setiap air mata, setiap ketidakadilan, setiap perbuatan jahat. Masalahnya cuma satu. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita ini maunya serba cepat, serba instan. Seperti mie instan yang cukup diseduh beberapa menit langsung jadi. Tuhan kalau bisa sekarang juga beres masalah ini. Tapi Tuhan punya rencana dan waktunya seiring yang sempurna. Di Habakuk pasal 2, Tuhan menjawab Habakuk dan mengatakan, sabar, karena penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia akan tiba dengan pasti. Jadi, rencana Tuhan itu seperti masakan khas Batak, Bapak Ibu. Butuh waktu lama untuk meracik bumbu, untuk memasaknya. Nanti baru hasilnya nikmat dan membekas di lidah. Jadi kita perlu kesabaran. Jadi jangan putus asa melihat kejahatan. Percayalah, Tuhan itu Maha Tahu dan Dia akan bertindak pada waktu yang tepat. Yang kedua, jangan menyembah pukat kita sendiri. Ini adalah pengingat keras bagi kita. Ketika kita berhasil dalam pekerjaan, keluarga, studi, atau bidang apapun, jangan pernah lupa bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa bangsa Babel yang menyembah Allah mereka, kekuatan mereka sendiri. Mari kita belajar untuk selalu memuji Tuhan atas pekerjaan kita, atas keluarga kita,
harta benda yang kita miliki, kesehatan kita, talenta kita, bahkan sampai hal-hal yang kecil sekalipun. Ketika kita berkata, puji Tuhan, saya bisa begini, itu jauh lebih indah daripada berkata, saya bisa begini karena saya hebat. Jangan sampai kita jadi seperti orang yang menemukan harta karun lalu memuji-muji sekopnya, bukan si pemberi peta harta karun. Ingat Bapak Ibu, kita punya connection yang paling tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Bukan karena kita punya banyak koneksi di bumi ini. Bapak Ibu, pujilah Tuhan atas setiap pekerjaan, keluarga, harta, kesehatan, dan setiap talenta yang kita miliki. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Yang ketiga, teruslah percaya meskipun tidak mengerti. Bagian akhir dari kitab Habakuk adalah salah satu yang terindah dan paling menginspirasi di seluruh Alkitab. Setelah semua pertanyaan, semua keluhan, semua kebingungan, Habakuk sampai pada sebuah kesimpulan iman yang luar biasa. Dia berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah iman yang sejati, Bapak Ibu. Iman yang tidak tergantung pada keadaan yang baik, tidak tergantung pada apakah kita mengerti rencana Tuhan atau tidak, tapi iman yang bergantung sepenuhnya pada pribadi Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu. Iman itu seperti naik bus tanpa tahu persis rute atau tujuan akhirnya, tapi kita yakin bahwa sopirnya sangat handal dan tidak akan membawa kita tersesat. Apalagi kalau sopirnya adalah Tuhan sendiri, kita mungkin tidak harus mengerti segalanya. Yang paling penting adalah kita percaya sepenuhnya pada Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Dialah satu-satunya sandaran kita yang memegang kendali atas segalanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berada di penutup hari ini dengan keyakinan yang baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita mungkin tidak akan pernah mengerti secara penuh mengapa Tuhan membiarkan beberapa hal terjadi, mengapa kejahatan masih merajalela. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita tahu Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan Dia bekerja dalam waktu dan caranya yang sempurna, meskipun itu berbeda dengan waktu dan cara kita. Mari kita terus percaya pada rencananya yang tak terselami. Mari kita hidup dengan memuji Dia dalam segala keadaan, bukan memuji pekerjaan kita, bukan memuji kekuatan kita, bukan memuji kehebatan kita. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian bahwa Tuhanlah yang patut diagungkan dan disembah. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akhiri podcast ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, yang tidak pernah berubah, yang setia dalam janji-Mu. Ampuni kami yang sering ragu, yang sering bertanya-tanya, dan sering tidak sabar menanti waktu Tuhan. Berikanlah kami kesabaran untuk menanti setiap rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami dan di dunia ini. Ajar kami untuk tidak menyembah berhala-berhala modern, tidak menyembah pukat-pukat kami sendiri, melainkan hanya menyembah-Mu saja Tuhan, Sang Sumber segala berkat dan kehidupan. Biarlah setiap langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan hidup kami memuliakan nama-Mu yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah bersama kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa ini Ibu terberkati, bagikan kepada teman, kepada saudara, kepada punguan, mungkin membagikannya di dalam grup-grup WhatsApp kita supaya semakin banyak orang yang diberkati. Sekali lagi, Horas, Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.